Halo guys, kembali lagi dengan Mimin BGR 29. Oke, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita anime dulu ya guys ya. Untuk alur cerita manualnya Mimin berhentikan dulu. Soalnya capek guys, kalau alur cerita manhwa itu chapternya banyak, kalau anime kan episodenya dikit guys. Ya, mungkin akan banyak kalau ada seasonnya. Ya, jadi Mimin putusin untuk membuat alur cerita anime saja terlebih dahulu untuk saat ini ya guys ya. Ya sambil belajar lah ya. Soalnya dari 1 minggu yang lalu Mimin belajar itu kena copyright mulu guys. Ya jadi ini belajar. Ya alhamdulillah ini lumayan lah ya. Dan ini adalah alur cerita anime pertama yang Mimin buat yang berjudul Bosoku no Berserk. Ya, itu mungkin anime yang menceritakan tentang dunia yang memiliki perbedaan kasta. Ya, seperti pejabat dan rakyat biasa lah ya. Di mana ada orang yang memiliki kemampuan hebat dan orang dengan kemampuan biasa saja. Orang yang memiliki kemampuan luar biasa bisa menjadi seorang kesatria suci, dan itu seperti para pejabat ya, yang nggak ada akhlak juga banyak, ada juga yang baik hati. Dan MC kita kali ini memiliki kemampuan biasa saja. Jadi ya dia menjadi orang biasa yang selalu dibully oleh kesatria suci yang nggak punya akhlak. Namun di saat MC kita dibully, ada gadis cantik yang menolongnya. Dan gadis itu juga yang membuat MC kita berubah menjadi lebih baik lagi. Dan seperti apa cerita anime ini, ya kita tonton saja sampai ceritanya selesai. Ya, langsung ke intro. Nggak punya intro ding, langsung ke video. Gaskeun bosku. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pemuda yang dikepung sekelompok goblin. Namun dengan sangat mudahnya pemuda itu langsung membantai para goblin tersebut. Pada saat ini cerita memperlihatkan seorang yang sedang melakukan perjalanan dan orang itu dikepung oleh kawanan goblin. Di saat itu juga ada sekelompok prajurit yang datang membantu orang tersebut dan membantai para goblin-goblin tersebut. Lalu cerita berpindah lagi di sebuah kota. Dan kita diperlihatkan sang MC kita yang bernama Fat. Orang yang nampak lusuh, bak orang yang tak terawat. Dan pada saat itu juga dia sedang berjaga di gerbang kota. Saat dia berjaga, Fat melihat para prajurit yang baru pulang habis berburu monster goblin. Setelah mendengar kalau para prajurit itu habis berburu goblin, Fat hanya bisa menghela nafas karena dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan kemampuan miliknya adalah glutoni, kemampuan yang tidak berguna menurutnya sih. Beberapa saat kemudian, para kesatria suci datang, dan orang-orang yang melihat itu adalah kesatria suci dari keluarga Flerik. Mereka langsung tegang dan panik dong, Lur. Di saat kesatria suci dari keluarga Flerik berjalan, tiba-tiba ada sebuah jeruk yang jatuh mengenai kaki salah seorang kesatria suci yang bernama Hado. Hado yang melihat kakinya terkena jeruk, dia langsung menendang orang yang telah menjatuhkan jeruk tersebut. Memil yang datang bersama Hado, dia menghampiri orang tersebut. Bukan malah melerai, dia malah mengancam orang tersebut akan memenggal kepalanya. Lanjut.
Salah seorang teman mereka yang menjadi pemimpin ikut berbicara dan menyuruh mereka untuk berhenti dan segera pergi dari tempat tersebut. Orang-orang yang melihat itu pun dibuat geram. Ya, bak netizen lah ya kan. Untung nggak ada toktik di sana. Kalau ada toktik mah viral nih WKWK. Oke, lanjut lagi, lanjut. Kembali ke MC kita yang masih berjaga, tiba-tiba ketika kesatria itu pun menghampiri Fed. Dan ternyata Fed menggantikan mereka untuk berjaga di gerbang. Dan orang yang memimpin mereka bertiga bernama Rafali. Bukan Rafathar ya guys ya. Dengan sangat songongnya, Rafali membayar Fed dengan melemparkan uang koin miliknya. Fed yang melihat itu hanya menerima uang tersebut dan akan mengambilnya. Namun pada saat itu juga Hado malah menginjak dan menendang Fed karena perutnya terus-terus berbunyi. Fed yang diperlakukan seperti itu hanya bisa membatin sambil dipukuli dan dihina. Karena di dunia ini orang-orang dibedakan oleh kemampuan mereka yang diberikan oleh dewa. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan tidak berguna seperti Fed. Dan ada juga orang-orang yang memiliki kemampuan khusus seperti para kesatria suci. Di saat Fed akan berdiri, Hado malah menginjak kepalanya. Namun pada saat itu juga ada seorang gadis kawai yang menghentikan para anak songong tersebut. Dan nama gadis itu adalah Roxy dari keluarga Hart. Setelah mereka diceramahi oleh Roxy, mereka bertiga pun pergi dari sana. Ya, kena mental lah ya. Dan Fed pun dibantu berdiri oleh Roxy, yang layaknya seorang bidadari yang turun dari surga. フェイト、大丈夫ですか？ Setelah Roxy mengoles luka yang diderita oleh Fed dan menggantikan Fed untuk berjaga, Roxy mengatakan kepada Fed kalau trio Wek-Wek itu melakukan hal buruk lagi kepada dirinya. Fed harus memberitahukan itu kepada Roxy. Fed yang mendengar itu hanya menjawab kalau itu sudah biasa. Lalu Fed pun pergi. Singkat cerita, Fed pergi ke tempat biasa dia makan. Saat dia makan, dia masih teringat dengan apa yang dikatakan oleh Roxy kepadanya sebelumnya. Namun, dia tidak ingin Roxy mendapatkan masalah karena membantunya. Pada saat itu juga sang pemilik kedai makan memberitahukan kepada Fed kalau Fed terus-menerus diperlakukan seperti itu, Fed bisa-bisa berakhir mengenaskan. Setelah mendengar itu, Fed pun pergi dari tempat makan tersebut. Di perjalanan pulang, Fed yang masih merasa sakit hanya berharap meskipun dirinya tidak menjadi kesatria suci, bisa menjadi seorang prajurit atau pedagang pun tidak masalah baginya. Namun saat Fed memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dirinya melihat sekelompok pencuri. Fed yang melihat itu sontak pergi melaporkan hal tersebut kepada Roxy yang sedang berjaga. Setelah mendapatkan berita tersebut, Roxy lantas meminta tolong kepada Fed untuk menjaga gerbang sebentar. Lalu dia pun langsung mencari para pencuri yang sedang berkeliaran. Di saat Fed menjaga gerbang, tidak disangka salah seorang pencuri lolos dari pengejaran Roxy. Fed yang melihat pencuri itu lari ke arahnya pun terkejut karena takut Roxy dalam masalah kalau ada pencuri yang kabur. Fed pun memberanikan diri untuk melawan pencuri yang kabur tersebut. Setelah membunuh pencuri tersebut, tiba-tiba kemampuan glutoni milik Fed aktif. Fed yang melihat itu pun terkejut. Di saat Fed terkejut dan kebingungan, Roxy datang kembali menghampiri Fed karena khawatir.
Di saat Roxy memegang tangan Fat, tiba-tiba Fat bisa mendengar ucapan hatinya Roxy. 怪我はありませんか？なんだか顔色が悪い。心配だわ。 Fat yang mendengar dan mengetahui itu, dia semakin kebingungan dong lur. Namun setelah Roxy tidak menggenggam tangan Fat, Fat tidak lagi mendengar suara Roxy. Dan pada saat ini Fat meminta Roxy agar mengklaim telah membereskan semua pencuri. Karena kalau Rafale tahu dia melakukan hal tersebut, Fat dan Roxy akan mendapatkan masalah. Roxy dengan sangat santai menyetujui permintaan tersebut. Lalu Roxy juga meminta agar Fat bekerja di keluarga Hart dan berhenti bekerja dari keluarga Flerik. Roxy juga mengatakan kalau masa depan Fat ada di tangannya sendiri. フェイトの未来はフェイトのものです。 Fat yang mendengar ucapan itu pun langsung berpikir cerah. Lalu Fat pun menerima tawaran tersebut. Ya, bisa bekerja di bawah gadis kawinan cantik Mbak Bidadari, ngapain ditolak gak sih? Ya guys ya, lanjut. Setelah sampai di rumah, Fat terkejut tiba-tiba dia memiliki kemampuan tambahan yaitu identifikasi dan telepati. Dia juga baru menyadari mungkin suara hati milik Roxy sebelumnya adalah kemampuan telepati miliknya tersebut. Setelah mengetahui itu, Fat pun berpikir mungkin sekarang dirinya bisa berburu monster seperti para prajurit. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Kini Fat pergi ke pasar untuk membeli senjata atau pedang ya guys ya. Di saat dia sedang melihat-lihat senjata, si pemilik toko langsung menghampiri Fat dengan sangat ramah. Namun setelah melihat budget milik Fat, si pemilik toko langsung tidak berminat lagi. Ya karena kismin. Fat yang melihat itu pun langsung menyesal, padahal uang itu adalah semua tabungannya selama dia bekerja. Pemilik toko menyuruh Fat untuk memilih senjata jelek yang berada di tong di samping toko tersebut kalau budget Fat hanya segitu. Fat yang mendengar itu langsung melihat-lihat senjata tersebut dan mengidentifikasinya. Setelah banyak mengidentifikasi senjata-senjata itu, Fat tiba-tiba menemukan senjata yang nampak bagus tapi sangat kotor, tidak terawat lah ya, sama seperti dirinya. Namun saat Fat sudah memegang senjata tersebut, tiba-tiba senjata itu berbicara. Fat yang mendengar itu pun sontak kaget lur. Dan pedang itu bernama Grit atau kerakusan, tamak lah ya namanya. Kalau di bahasa Indonesia kan pedang satu tangan. Pedang itu berkata agar Fat membelinya. Pedang itu juga memanggil Fat dengan nama Glutoni, bukan namanya. Karena merasa mirip pedang dan manusia, Fat pun membeli pedang itu dan pergi. Berpindah di tempat lain, kini kita diperlihatkan Memil dan Rafale yang sedang membicarakan Roxy yang sudah merekrut Fred. Memil yang tidak suka mengajak Rafale untuk memberi pelajaran kepada Roxy. Rafale yang mendengar itu menolak ajakannya karena keluarga Hart juga salah satu dari keluarga yang mendukung kerajaan. Jadi dia tidak ingin membuat masalah. Setelah mengatakan itu, Rafale pun pergi dari tempat tersebut dan dia mengatakan kalau dia sedang melakukan penelitian untuk menjadi abadi. Memil yang mendengar itu hanya tertawa terbahak-bahak. 冗談はやめてください。 Kita berpindah lagi ke MC kita yang ingin mencoba pedang barunya. Di saat Fat sedang berbicara dengan pedangnya, tiba-tiba ada goblin yang menyerangnya. Namun dengan cepat ditebas oleh Fat.
Setelah mengalahkan satu goblin, tiba-tiba Fett sudah dikepung gerombolan goblin yang ada di sana. Dan Fett pun mengalahkan semua goblin itu. Setelah Fett mengalahkan semua goblin itu, dia mendengarkan suara lagi, yaitu kemampuan glutoni aktif. Berulang kali setiap dia mengalahkan goblin-goblin itu. Dan dia juga mendapatkan skill baru lagi setelah mengalahkan goblin. Tanpa dia sadari, Fett pun sudah tidak lapar lagi setelah menghabisi para goblin-goblin tersebut. Grid yang melihat kebingungan Fett, dia menjelaskan kalau orang lain akan naik level setelah mengalahkan monster. Namun itu berbeda dengan kemampuan glutoni milik Fett, karena glutoni mencuri atribut dan kemampuan lawan yang sudah dikalahkannya. Dia juga menekankan lagi kepada Fett kalau mereka itu sama. Di saat Fett mendengar penjelasan itu, dia melihat para prajurit yang akan melewati tempat Fett berada. Grid yang melihat itu juga langsung memberitahukan kepada Fett untuk merahasiakan kemampuannya tersebut, karena kemampuannya itu adalah salah satu kemampuan yang melawan hukum dewa. Lalu Fett pun memutuskan akan bertarung sendiri dengan menyembunyikan kemampuannya tersebut. Lalu Fett pun memutuskan pulang, dan tak lupa juga Fett disuruh memotong telinga goblin yang sudah dia kalahkan untuk menukarkannya dengan uang oleh si Gret. Setelah Fett menukarkannya, Fett mendapatkan uang 3 koin perak, 80 perunggu setelah membunuh 38 goblin. Di saat Fett berjalan akan pulang, dia menabrak seseorang dan gadis itu menyentuh Fett, dan itu juga membuat Fett bisa mendengar suara hati gadis itu yang sedang meminta pertolongan. Fett yang melihat itu pun terkejut. Setelah mengobrol dengan pedangnya, Fett pun memutuskan untuk menolong gadis tersebut. Singkat cerita, orang tersebut membawa gadis itu di sebuah tempat dan mengikatnya. Orang itu mengatakan kalau gadis itu akan diberikan kepada kesatria suci untuk menjadi mainan kesatria suci. Fett yang bersembunyi dan melihat gadis itu disiksa dan menangis, dia ingin segera bertindak. Namun pedangnya menghentikan tindakan Fett karena orang tersebut cukup kuat dan menyarankan Fett untuk menunggu kesempatan. Pada saat ini kita berpindah di panti asuhan. Sebelum makan, pemimpin panti asuhan menceritakan tentang Dewi Laplace, Dewi pencipta dunia ini, dan menceritakan bahwa Dewi Laplace lah yang memberikan kemampuan kepada manusia sebelum dia meninggalkan dunia tersebut. Lalu mereka pun makan. Saat sedang makan, seorang anak terlihat sedih. Pemimpin panti asuhan yang melihat itu bertanya kepada anak tersebut. Sontak anak itu memberitahukan kalau Dewi Laplace tidak adil karena dia tidak memberikan kemampuan yang hebat seperti para kesatria suci. Kenapa dia tidak memiliki hal tersebut? Pemimpin panti asuhan pun memberitahukan bahwa sebelum Dewi Laplace meninggalkan dunia ini, tidak ada kemampuan dan manusia semua setara. Anak itu pun menjawab kalau dirinya ingin hidup pada zaman itu. Pemimpin panti asuhan pun memeluk anak itu supaya menenangkannya. Di saat itu juga salah seorang suster panti asuhan datang dan mengatakan kalau anak yang bernama Sahara tidak ditemukan di mana-mana. Lalu dia berkata kalau dia akan mencari Sahara di kota. Kembali ke tempat gadis yang diculik. Pada saat ini penculik gadis itu sedang
sedang marah-marah menendang-nendang tiang yang ada di sana. Setelah selesai marah-marah, orang tersebut pun pergi meninggalkan gadis tersebut. Di saat gadis itu menangis dan ketakutan, sang MC kita datang. "Apakah kau baik-baik saja?" katanya. Di saat Fed akan membawa gadis itu pergi dari tempat tersebut, tidak disangka orang yang mencuri gadis tersebut berada di belakang Fed. Di saat Fed akan bertarung, dia sadar kalau dirinya sekarang masih melindungi seorang gadis kecil. Di saat Fed kebingungan, Greg memberikan ide kepada Vel kalau dia harus lari dan menunggu kesempatan karena musuhnya sekarang meremehkan dirinya. Setelah dirasa waktunya sudah pas, Fed pun langsung menjatuhkan kotak-kotak yang ada di sana. Lalu dia langsung menyerang orang tersebut. Orang tersebut langsung melawan balik. Lalu setelah Fed menebas orang tersebut, dia langsung bertanya siapa kesatria suci yang menyuruhnya. Karena orang itu bungkam, Fed pun langsung menyiksa orang tersebut. Dan ya, ternyata orang yang menyuruhnya adalah Hado Flery. Setelah mengetahui itu, Fed pun mengantarkan gadis itu pulang. Di perjalanan pulang, tiba-tiba perut gadis itu bunyi. Lapar guys ya. Lalu Fed membelikan gadis itu makan di pinggir jalan. Dan nama gadis itu adalah Sahara. Di saat gadis itu makan daging, tiba-tiba Fed yang melihat itu langsung memberikan tusuk dagingnya kepada Sahara juga. Setelah selesai makan, Fed mengantarkan Sahara ke panti asuhan. Lalu Sahara pun mengucapkan terima kasih kepada Fed dengan tulus. Fed yang mendengarkan ucapan terima kasih, dia pun terkejut karena itu pertama kalinya ada seseorang yang mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Lalu Fed pun mendekati Sahara. Dia juga berkata kepada Sahara, tidak peduli sesulit apapun keadaannya, bila kau bisa tertawa, suatu hari nanti kau akan menemukan kebahagiaan. Dan Fed pun mengingat kata-kata itu dari ayahnya. フェイ、どんなに辛いことがあっても笑い飛ばせばいつか幸せになる。 Setelah mengatakan itu, Fed pun pergi ingin segera pulang. Di perjalanan pulang, Greg bertanya kepada Fed apakah dirinya akan menggunakan pakaian seperti itu di saat dia akan bekerja untuk pertama kalinya di keluarga Hart. Dan kita pindah ke restoran tempat biasa Fed makan setelah habis bekerja. Di sana si pemilik restoran berbicara dengan seseorang dan mereka membahas kematian Tuan Mason, sang kesatria suci dari keluarga Hart yang gugur di saat berburu monster yaitu naga suci. Orang tersebut juga mengatakan kalau saat ini Nona Roxy akan menggantikan Mason dari keluarga Hart. Dia juga khawatir kalau Roxy tidak akan bisa menertibkan keluarga Flerik yang gak punya akhlak tersebut. Lalu keesokan harinya pun tiba. Fed yang baru pertama kali bekerja di keluarga Hart, dia langsung disambut pemandangan indah dari kediaman keluarga Hart. Namun tak seindah Roxy yang kawaii ini guys ya. Fed yang melihat Roxy hanya berkata, おきれいなのでその見てし Roxy yang mendengar itu langsung tersipu malu dong lur. Bisa aja nih sedot WC berkata anjay anjay. Lalu Roxy pun mengajak Fed masuk ke kediaman
dan dia membawa Fat ke makam ayahnya. Setelah sampai di makam ayahnya, Roxy menceritakan kalau ayahnya meninggal 5 hari yang lalu melawan naga suci di Galia. Galia adalah tempat sarang para monster berada, dan salah satu tugas kesatria suci adalah membatasi para monster yang ada di sana. Fate yang mendengar itu langsung tidak enak hati kepada Roxy. Roxy yang melihat kalau Fate tidak enak hati, dia berkata kalau itu tidak menjadi masalah. Dia juga meminta Fate untuk membuat kediaman keluarga Hat menyenangkan bersama-sama. Fate pun langsung menyetujuinya. Lalu mereka pun hendak berpegangan tangan. Fate yang menyadari kalau dirinya memiliki kemampuan telepati, dia langsung panik dong lur. Dan untungnya kepala pelayan datang. Kepala pelayan itu bernama Haru. Setelah Haru mendekat, dia langsung menceramahi Fat. Lalu Fat pun makan daging di kantin dan memotong tanaman di halaman. Dan tak terasa sudah seminggu Fat bekerja di kediaman keluarga Hart. Saat Fat mengobrol dengan bapak-bapak yang juga bekerja di kediaman keluarga Hart, tiba-tiba perut Fat berbunyi. Bapak-bapak yang mendengar suara perut Fat pun terkejut, padahal Fat baru saja selesai makan siang bersama mereka. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba Haru datang dan menyuruh Fat untuk menemui Roxy karena Roxy memanggil Fat. Singkat cerita, Fat sudah bersama Roxy di tengah taman. Roxy yang kawai menuangkan teh kepada Fat. Anjir, jiwa jomblo saya meronta-ronta kalau seperti ini guys ya. Bercanda, lanjut. Fat yang masih memikirkan kenapa dia lapar tidak mendengarkan apa yang Roxy ucapkan. Roxy yang melihat itu langsung memanggil Fat berkali-kali dengan nama Faye. Fat yang tersadar langsung melihat Roxy seperti ayahnya karena ayahnya biasa memanggil dirinya Faye. Lalu Fat pun bertanya kepada Roxy kenapa dia memanggil dirinya Faye. Roxy dengan santai menjawab kalau sekarang Fat sudah Roxy anggap sebagai keluarga. Atau salting dong MC kita lur. Di saat Fat menyuruh Roxy untuk memanggil dirinya Fat saja, Roxy langsung menolaknya dan tiba-tiba Fat pingsan. Singkat cerita, Fat baru bangun dari pingsannya setelah Fat melihat surat dari Roxy yang menyuruhnya untuk berlibur. Fat langsung bertanya kepada Grid apa yang sebenarnya terjadi. Grid menjelaskan kalau kemampuan glutoni membutuhkan jiwa dan Fat harus melahap jiwa sampai dirinya mati. Dan apabila Fat tidak berburu jiwa, Fat akan hilang kendali dan menyerang siapapun yang berada di dekatnya. Dia juga menyuruh Fat untuk melihat dirinya di cermin. Dan ya, mata Fat berubah menjadi merah bak rasengan. Ya, bukan rasengan juga sih ya. Lalu Fat pun memutuskan untuk berburu monster. Waktu Fat melihat banyaknya orang, dia langsung merasa kalau orang-orang yang dia lihat terasa enak dan dia ingin menyerang mereka. Namun Fat masih bisa menahannya. Setelah Fat sampai di tempat gerombolan goblin, monster-monster goblin itu tidak menyerang Fat yang ada di sana karena mereka takut kepada Fat. Dan Fat tanpa basa-basi langsung membantai mereka. Setelah membantai monster goblin tersebut, Fat yang masih merasa lapar memutuskan ke hutan hub goblin.
Dan sekali lagi Fred membantai para goblin-goblin yang dia temukan di perjalanan. Setelah dirinya selesai memburu para goblin dan beristirahat, tiba-tiba ada gempa bumi yang ternyata itu disebabkan oleh Raja Goblin yang sedang lewat. Fred yang melihat itu langsung mengikuti Raja Goblin tersebut secara diam-diam karena Fred menginginkan kemampuan regenerasi milik Raja Goblin. Dan setelah Fred mendapatkan kesempatan, Fred pun langsung menyerang Raja Goblin. Setelah menebas Raja Goblin, Fred malah pelongo-pelongo yang membuat Raja Goblin menyerangnya. Untung masih bisa dihindari ya lur. Dan Fred pun menghindari semua serangan dari Raja Goblin. Lalu Gret pun menyarankan Fred untuk menyerang balik Raja Goblin. Karena kalau dia menghindari serangan itu terus-menerus, Fred tidak bisa mengalahkan Raja Goblin. Dan Fred pun menyerang balik Raja Goblin. Setelah Fred mengalahkan Raja Goblin dan mendapatkan kemampuannya, Gret mengatakan kalau sekarang dirinya sudah bisa mendapatkan level pertamanya dengan atribut milik Fred. Dia menjelaskan kepada Fred kalau Fred memberikan semua atribut yang ia miliki kepada dirinya, Gret akan bisa berubah bentuk. Lalu Gret pun menyuruh Fred untuk memilih Fred akan memperkuat dirinya sendiri atau Fred akan memberikan atributnya kepada Gret untuk Gret bisa semakin kuat. Dan Fred pun memilih supaya Gret semakin kuat dan memberikan semua atributnya. Lalu Gret pun menyerap semua atribut milik Fred. ステータスが奪われていく。 Dan dia pun menjadi busur sihir. Setelah Gret menjadi busur sihir, dia menyuruh Fred untuk mencoba karena pada saat itu juga ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Dan tanpa basa-basi, Fred langsung menggunakan busur sihir tersebut. Setelah membunuh orang yang tidak dikenal tersebut, Fred langsung mengambil semua telinga monster Goblin beserta milik sang Raja Goblin dan dia memberikannya ke panti asuhan. Keesokan harinya, Fred yang sedang piket pagi, dia memergoki Roxy yang sedang menyamar. Roxy yang penyamarannya ketahuan oleh Fred, dia memberitahukan Fred kalau dirinya hari ini ingin melakukan inspeksi rahasia di kota. Lalu dia mengajak Fred untuk ikut bersamanya melakukan inspeksi rahasia. Lalu mereka pun pergi. Di perjalanan, Roxy menyuruh Fred untuk memanggilnya Lexi sebagai nama samaran. Saat Fred hendak membuang Gret yang terus bacot, Roxy menghentikannya. Lalu Roxy bertanya kepada Fred sejak kapan dia memiliki pedang. Fred yang ditanya hanya bisa terdiam tanpa berkata. Namun setelah Roxy melihat pedang milik Fred, dia tidak lagi bertanya dan mereka berdua pun pergi ke pasar. Setelah berkeliling, tiba-tiba Roxy melihat anggur yang dijual di sana. Karena merasa enak, dia ingin mencicipi anggur tersebut. Yang ternyata itu adalah anggur produk keluarga Hart. Di saat mereka berdua asik mengobrol, tiba-tiba kesatria suci dari keluarga Flerick datang. Dikarenakan perut Fred yang berbunyi, kesatria suci itu menghampiri Fred dan memarahinya. Namun sebelum kesatria suci itu memukul Fred, Roxy menghentikannya. 声が小さい。やめなさい。 Di saat Roxy akan ketahuan dari penyamarannya, mereka berdua langsung berakting menjadi sepasang kekasih. Meskipun akting mereka sangatlah canggung dan tidak meyakinkan, namun mereka berdua berhasil pergi dari tempat tersebut. Di saat mereka bersembunyi, tiba-tiba Fred bisa mendengar suara hatinya Roxy lagi. Ternyata Roxy adalah jomblo akut.
ikut guys. Belum pernah terpegang tangannya, anjay. Setelah Fed melepaskan tangannya dari Roxy, Roxy mengajak Fed untuk melanjutkan berkeliling lagi. Dan mereka berdua sekarang pergi ke toko permata. Di saat Fed melihat adanya biji permata yang berharga lebih murah, dia mengidentifikasinya berharap mendapatkan permata bagus untuk diberikan kepada Roxy. Lalu Roxy melihat permata yang dia minati. Dikarenakan Fed tidak memiliki uang untuk membeli permata tersebut, Roxy pergi dari tempat tersebut. Kalau dapet cewek pengertian seperti ini mah enak lur. Tapi susahnya punya cewek bilang gak apa-apa, tapi ujung-ujungnya ngambek sampai 3 hari. Anjay, anjay. Di saat mereka berdua berjalan untuk melihat-lihat sambil mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar seseorang yang membicarakan tentang monster goblin yang dibantai oleh monster lain. Padahal itu adalah kelakuan sang MC kita, lur. Roxy yang mendengar itu lantas menghentikan orang tersebut. Namun karena merasa risih, kedua orang itu langsung meninggalkan Roxy. Setelah itu Roxy meminta Fed untuk mengenalkan dirinya dengan seorang prajurit. Fed pun membawa Roxy pergi ke tempat biasa Fed makan. Setelah mengenalkan Roxy sebagai teman kerjanya kepada sang pemilik restoran, si pemilik restoran Lala mengira kalau Roxy adalah pacar Fed. Roxy yang mendengar itu langsung memecahkan gelasnya. Fed pun juga ikut-ikutan. 気にしないでください。ステータスを Lalu mereka bertiga pun mengobrol tren isu baru-baru ini tentang monster yang habis membantai monster goblin yang ada di sekitar kota. Mereka mengira kalau ada monster kuat yang sedang berkeliaran di dekat kota. Padahal monster itu berada di samping mereka, lur. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba ada sekelompok prajurit dari kota lain yang datang ke restoran tersebut. Setelah melihat Roxy yang cantik dan kawai, prajurit itu mengajak Roxy untuk menemani mereka minum dan makan. Di saat Fed akan menghentikannya, tiba-tiba Roxy bertindak sendiri. やめろ。 Setelah Roxy memberitahukan identitasnya, para prajurit itu langsung bersujud memohon ampun. 本来聖騎士は民を守るべきもの。これが父の願いでした。そして私の願いです。 Setelah Fed mendengar ucapan dari Roxy, dia bertekad akan selalu bersama Roxy. Lalu Roxy pun bermain dan mengobrol dengan para prajurit-prajurit tersebut. Singkat cerita, grade pun sudah diperbaiki. Di saat mereka berdua berjalan untuk pulang, tiba-tiba mereka berdua melihat trio Wek-Wek dari keluarga Flerik sedang memaksa anak kecil. Roxy yang jiwanya adil dan berwibawa, dia langsung menyuruh Fed untuk menolong anak tersebut. Setelah trio Wek-Wek itu pergi, Fed dan Roxy mengantarkan anak kecil tersebut untuk mencari ibunya. Di saat mencari ibu anak kecil tersebut, tiba-tiba Fed teringat kesatria suci yang pernah menolongnya waktu dia tersesat. Setelah mereka berdua mengantarkan anak kecil itu kepada ibunya, tiba-tiba Fed terpesona saat melihat senyuman dari Roxy. Anjay, anjay. Lalu mereka pun pulang. Setelah pulang, Roxy dan Fed dimarahi oleh Haru. Dan setelah Fed berada di kamarnya, dia memikirkan cara supaya dia tidak ketahuan oleh Roxy saat berburu monster. Dan Grid pun menyarankan Fed untuk menggunakan topeng. Setelah membeli topeng, Fed membeli biji permata dan diberikan kepada Roxy. Dan biji permata itu berisi permata yang sempat Roxy minati. Dan itu juga membuat Roxy senang. Sah ini Bambang.
Lalu kita diperlihatkan para kesatria suci dari keluarga Flerik yang rapat akan pergi ke Galia. Ya sampai sini dulu alur cerita animenya ya guys ya, karena untuk episode selanjutnya masih belum keluar. Jadi terima kasih yang sudah mau menonton sampai akhir, dan untuk yang sudah pergi dari channel ini mohon maaf karena tidak melanjutkan alur cerita manhwa. Oke. これでいいだろう。最高